Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah, ini pertemuan kita yang keempat, masih dalam pembahasan bab pertama, yaitu mengenai masa praksara. Hari ini kita akan membahas mengenai hasil kebudayaan pada masyarakat praaksara tingkat lanjut. Materi ini masih berhubungan dengan materi kita di minggu yang lalu. Ya. Menjelang berakhirnya masa praaksara, hasil-hasil budaya nenek moyang kita semakin kaya, berupa munculnya banyak hasil budaya yang bersifat non-fisik ataupun abstrak. Menjelang berakhirnya masa praaksara, kepercayaan akan roh-roh nenek moyang dan kekuatan yang melampaui kehidupan manusia semakin matang dan menjadi ritus upacara untuk menghormati roh-roh yang telah mati dan bahkan menyembah kekuatan supranatural menjadi praktik yang rutin. Kalau sekarang masih banyak juga kita jumpain hal-hal yang seperti itu, ya. Mereka juga sadar akan keberadaan mereka di dunia yang bersifat sementara serta tujuan hidup mereka. Ada dua cara menyampaikan nilai dan pandangan hidup komunitas, yaitu secara langsung melalui nasihat-nasihat dan petua-petua, dan secara tidak langsung melalui contoh hidup dan folklore, ya, berupa mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kita bahas mengenai tradisi lisan, dan folklore. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tradisi diartikan sebagai hal yang disampaikan atau yang diteruskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Kunto Wijoyo, tradisi lisan merupakan salah satu sumber sejarah, sebab dalam tradisi lisan terekam masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan. Tradisi lisan terangkum dalam apa yang disebut dengan folklore. Ciri-ciri dari folklore antara lain: 1. Penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan. Kedua, bersifat tradisional, artinya terikat dalam bentuk dan aturan yang berlaku. Ketiga, bersifat anonim, artinya nama pencipta tidak diketahui. Keempat, memiliki gaya bahasa yang suka berlebih-lebihan. Kelima, menggunakan kalimat pembuka dengan kata-kata menurut empunya ataupun menurut sahibul hikayat. Keenam, memiliki fungsi penting dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat. Ketujuh, merupakan milik bersama masyarakat pendukungnya. Nah, kemudian masuk kita ke jenis-jenis folklore. Yang pertama itu ada mitos. Mitos adalah cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau, di mana dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau penganutnya. Kemudian legenda. Legenda adalah prosa rakyat yang dianggap yang empunya cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, di sini ada perbedaan antara mitos dengan legenda. Kalau dia legenda, itu tokohnya itu lebih ke manusiawi. Sementara kalau dia mitos itu bersifat seperti dewa-dewa, ya. Ada kalanya disebut seperti khayalan, tetapi dianggap yang punya cerita itu benar-benar terjadi. Oke. Kemudian ada pun ciri-ciri dari legenda, yaitu bersifat duniawi, ditokohi oleh manusia, milik bersama suatu komunitas tempat legenda tersebut, sering mengalami penyimpangan dari versi sebelumnya, diwariskan secara turun-temurun, banyak mengandung ajaran tentang kebaikan dan kejahatan. Legenda digolongkan menjadi 4 kategori. Ada legenda keagamaan, ada legenda gaib, ada legenda
perorangan, dan ada legenda tempat ataupun lokasi. Nah, kemudian yang berikutnya, dongeng adalah cerita fiktif atau imajinatif yang diciptakan turun-temurun. Kalau dongeng itu banyak kita dengar seperti sekarang ya, dongeng bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Kemudian, nyanyian rakyat adalah jenis folklore yang terjadi atau jenis folklore yang terdiri dari teks dan lagu. Fungsi nyanyian rakyat diantaranya sebagai pelipur lara, sebagai penyemangat, memelihara sejarah setempat, dan sebagai protes sosial. Kemudian ada upacara. Upacara merupakan rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan-aturan tertentu, seperti adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Nah, kemudian kita masuk kepada tradisi lisan yang masih lestari ataupun yang masih ada sampai sekarang, seperti wayang, wayang beber, makyong, didong, rabab pariaman, dan tonggomo. Oke, anak-anak ibu sekalian, nah ini materi kita yang keempat, ya, yang membahas mengenai kebudayaan ataupun tradisi. Ini masih berhubungan dengan materi kita minggu yang lalu. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini ada tugas yang Ibu berikan kepada kalian, ada 5 tugas. Ya. Yang pertama itu Ibu menyuruh kalian untuk mencatat setiap materi yang Ibu berikan di buku catatan warna biru, sampul warna biru. Dan tugas double folio itu ada 5 yang harus kalian kerjakan yang dikumpul di hari Sabtu. Demikianlah pertemuan kita di pagi ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.